Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dengan saya Adi Kusmanto. Ya, kita akan melanjutkan materi tentang pelatihan statistika dengan menggunakan SPSS. Kali ini kita akan membahas tentang regresi linier ganda ya. Kemarin kita sudah membahas tentang regresi sederhana ya, yang hanya terdiri dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang analisis regresi ganda ya. Silahkan dibuka modulnya. Ini ada pada sekitar halaman 9 ya. Ini regresi linier berganda. Berbeda dengan regresi linier biasa ya. Regresi linier biasa ini maksudnya ya, biasa atau dalam kurung sederhana ya. Maka regresi berganda lebih kompleks atau sulit ya untuk mencari persamaan regresinya dengan melambangkan nilai dugaan dengan B0, B1 sampai dengan BR. Jadi intinya seperti ini. Kalau regresi sederhana itu hanya satu variabel bebas atau yang dikenal dengan Y dan satu variabel terikat atau yang dikenal dengan X, disimbolkannya dengan X ya. Nah, untuk regresi berganda variabel bebasnya hanya satu, yaitu misalkan Y. Nah, variabel terikatnya itu satu, yaitu Y ya, misalnya Y. Nah, variabel bebasnya itu bisa lebih dari satu, X1, X2, X3 atau X seterusnya ya, seperti itu. Jadi kalau variabel bebasnya lebih dari satu itu sudah termasuk dalam regresi linier berganda ya, atau regresi ganda ya, seperti itu ya. Nah, untuk mengetahui regresinya itu bersifat linear atau tidak kan tadi kemarin kita sudah bersama-sama melihat video yang sebelumnya itu bahwa sebelumnya kita melakukan uji linearitas dengan melihat output di SPSS melalui tabel ANOVA seperti itu ya. Nah, untuk regresi ganda itu ada tambahan uji asumsi klasiknya ya. Oke, saya ketik lagi aja. Oke, analisis regresi ganda ya. Oke. Nah, itu terus ada uji asumsi klasik ya. Itu yang pertama uji normalitas seperti yang kemarin ya. Dan yang kedua ada uji homogenitas. Kemudian ada uji linearitas. Ada uji multikoliniaritas. Kemudian ada uji autokorelasi. Kemudian ada uji menentukan persamaan regresi ya. Persamaan regresi. Kemudian ada uji
kebaikan model, terus ada uji hipotesis. Ya, ini ada linearitas sudah masuk ke multiple ya, jadi kita hapus saja. Ya, ini sekitar ada 7 pengujian. Di sini uji asumsi klasiknya itu sampai keempat ya. Uji asumsi klasik. Nah, seperti ini. Nih, kalau nanti dalam penelitian atau riset Anda itu ada 2 variabel bebas minimal ya, 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat, maka Anda kalau ingin mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya, maka menggunakan regresi ganda ya, dengan langkah-langkah pengujian seperti berikut ya. Ada uji asumsi klasik, ada normalitas, homogenitas, multikolinearitas, kemudian ada autokorelasi ya, seperti itu. Kemudian ada persamaan regresi, uji kebaikan model, dan hipotesis. Oke, model regresi ganda secara umum diformulakan seperti ini ya. Y duga sama dengan B0 tambah B1 X1 B2 X2 ditambah BR XR ya. Ini model sampelnya. Kalau model populasinya ya Y sama dengan B0 B1 tambah B1 X1 tambah B2 X2 ditambah titik-titik BR XR ditambah dengan error. Itu model populasinya. Nah, oke, kita lewat saja yang ini ya. Kita lewat. Ini untuk jurusan-jurusan statistika dan matematika ya. Ya, kita langsung ke contoh kasus saja. Ini contoh kasusnya itu berikut ini data mengenai peringkat statistika inferensia, nilai ujian, dan frekuensi membolos dari perkuliahan statistika oleh mahasiswa YIN Cirebon. Tabel data berikut itu ada nilai ujian, kemudian ada siswa ya, nilai ujian, dan peringkat SI itu peringkat statistik inferensia, nilai ujian, dan frekuensi membolos ya, dari 12 siswa. Ini seperti ini datanya. Nah, dari ketiga variabel ini, mana yang termasuk variabel terikat kira-kira? Apakah nilai ujian, atau frekuensi membolos, atau peringkat statistika inferensianya? Iya ya. Betul, yang benar adalah peringkat statistika inferensia. Ini variabel terikatnya. Jadi nilai peringkat statistika inferensia itu ya dipengaruhi, ya kita asumsikan oleh nilai ujian, dipengaruhi oleh nilai ujian dan frekuensi membolos. Nah, karena dipengaruhi sehingga peringkat statistika inferensia itu termasuk pada variabel terikat, sedangkan nilai ujian dan frekuensi membolos termasuk pada variabel bebas atau independent variable, seperti itu ya. Nah, bagaimana langkah-langkah pengujiannya melalui SPSS? Kita langsung saja ke SPSS-nya. Nah, ini tampilan data view dan variable view ya. Data view dan variable view. Oke. Kita mulai dari sini ya. Soalnya tentang pertama itu peringkat X1 dulu ya. Misalkan X1 nya sebagai nilai ujian ya.
Nah, kalau di sini X1 nilai ujian, X1 itu nilai ujian, kemudian X2 itu frekuensi membolos. Dan Y-nya adalah peringkat statistika inferensia. Peringkat statistika inferensia. Oke, kita buka data view. Nah, ini sudah kelihatan ada nilai ujian, ada frekuensi membolos, dan ada peringkat statistika inferensia. Kita kopikan saja datanya, atau Anda ketik satu persatu ya, seperti biasanya. Nilai ujian berarti dia X1. Nilai ujian. Kemudian ada frekuensi membolos, ini X3 ya, X2 maksudnya. Dan peringkat statistika inferensia. Ya, ini. Oke, kita coba lihat di modul langkah-langkah pengujiannya seperti apa, langkah-langkah pengolahannya. Nah, seperti ini. Hitungan manualnya kita skip dulu ya. Kita langsung ke pengolahan data dengan SPSS-nya. Di sini dikatakan klik analyze. Sini tuliskan klik analyze regression linear. Kemudian masukkan variabel dan seterusnya. Oke, kita coba satu persatu. Analyze regression linear. Nah, dependent berarti variabel terikat ya, berarti peringkat statistika inferensia. Kemudian frekuensi membolos dan nilai ujian, dua-duanya masuk pada independent variable. Oke, kita lihat lagi. Oke, kemudian metodenya pilih enter ya. Ya sudah. Klik button statistik ya, statistik, dan pilih Darwin-Watson, deskriptif, dan collinearity diagnostik. Nah, oke, nanti saya akan jelaskan satu persatu apa itu collinearity diagnostik, atau maksudnya multikoliniaritas dan autokorelasi itu apa sebenarnya maksudnya ya. Nanti saya akan jelaskan. Oke, kita lanjutkan dulu. Klik button statistik, kemudian centang Darwin-Watson, kemudian collinearity diagnostik, kemudian continue ya. Sini ada collinearity diagnostik, satunya deskriptif ya. Ini deskriptif ya, deskriptif. Oke, continue.
kemudian klik plot. Nah, di plot di sini ada dependent, ada z pred, ada z receipt, ada d receipt, ada just prediction, ada SRE, ada S residual, ini standar residual, ada standar days residual ya. Ini gunanya untuk mengukur uji normal dan homogen dengan melalui grafik ya. Itu seperti ini untuk melihat distribusinya atau sebarannya dari grafik ini. Oke, kita coba buka lagi di modul ya. Oke, kemudian masukkan nilai Z prediction dalam kolom X. Oke, Z prediction dalam kolom X. Kemudian SD residual ya, standard days residual dalam kolom Y. Residualnya ya, atau sisaannya atau errornya. SD residual ke kolom Y, kemudian histogram kita centang, normality probability juga kita centang, kemudian continue. Oke, sudah lengkap semua ya. Oke, kita okeykan saja. Ya, ini ada berapa output di sini. Ada descriptive statistic, ada correlation, ada variable enter or remove, ada model summary, ada ANOVA, ada coefficient, ada collinearity diagnostic, ada residual statistic, ada chart, histogram, dependent variable ya. Kemudian ada normal plot ya, PP plot, regression, standardized residual, dan ada sebaran errornya ya. Baik, saya akan bahas satu persatu mengenai output ini ya. Ya, oke. Sebelumnya saya akan coba cek kembali di menu analisis ya. Nah, kita coba ulangi analyze, kemudian pilih regression, kemudian pilih linear. Nah, kemudian ya, dependent list kita masukkan dependent listnya, kemudian yang frekuensi kita masukkan, nilai ujian juga kita masukkan di sini ya. Nilai ujian dan frekuensi membolos masuk pada independent variable, sedangkan peringkat statistika inferensia masuk pada dependent variable. Kemudian kita klik statistik ya, ini model fit untuk mengetahui modelnya seperti apa, estimate itu dugaannya ya, untuk mencari regression koefisiennya. Kemudian deskriptif itu tentang statistik deskriptifnya, biasanya masalah mean, median, modus, standard deviation ataupun variance. Nah, collinearity diagnostik ini untuk mengetahui apakah ada multicollinearitas ya, sedangkan Darwin-Watson ini untuk mengetahui adanya autokorelasi ya. Autokorelasi. Oke. Jadi apa sih yang dimaksud dengan multicollinearitas? Jadi multicollinearitas itu ada korelasi di antara variabel. Jadi di antara variabel bebas itu ada korelasi yang sangat signifikan. Nah, itu berarti diduga ada multicollinearitas, adanya korelasi yang signifikan di antara variabel bebas. Nah, itu harus tidak ada ya.
ada korelasi tapi tidak signifikan, itu nggak jadi masalah ya. Tapi kalau ada korelasi yang sangat signifikan, itu akan menjadi problem pada model regresi gandanya ya. Jadi pendugaannya nanti tidak maksimal ke variabel terikatnya seperti itu. Nah, di regresi itu kan variabel bebas menduga variabel terikat atau menjelaskan variabel-variabel terikat seperti itu. Nah, sedangkan autokorelasi itu terjadi korelasi di antara dirinya sendiri ya, auto ya. Jadi di dalam datanya itu ada korelasi dalam satu variabel ya. Jadi kalau misalnya multico itu misal ada dua variabel x1, variabel bebas ya, variabel bebas x1 dan x2. Di antara x1 dan x2 titik, di antara x1 dan x2 memiliki korelasi yang tinggi, misalkan 0,95. Nah, hal ini berarti antara variabel x1 dan x2 terjadi multikolinearitas. Seperti itu ya. Ya. Jadi kalau di antara variabel bebasnya ada korelasi yang sangat signifikan, maka diduga terjadi multikolinearitas. Ini untuk menjelaskan multikolinearitas ya. Ya. Nah, sedangkan autokorelasi itu merupakan korelasi yang terjadi pada dirinya sendiri. Artinya pada variabel x1 datanya ada korelasi yang signifikan. Ya. Oke, jadi kalau saya gambarkan begini, saya akan coba munculkan pane ya. Oke. Oke, nih. Kemudian saya tarik garis, ini katakanlah Y A PX1 ditambah CX2 ya. Nah gitu. Dan ini adalah X, ini adalah Y. Nah, di antara
Oke. Ini data ini. Nah, di antara data di sini dengan di sini ya, itu atau ini ya, ini ada korelasi. Itu namanya autokorelasi. Terjadi korelasi di dalam dirinya. Seperti itu ya. Korelasi di dalam dirinya. Jadi autokorelasi itu merupakan korelasi yang terjadi pada dirinya sendiri, artinya pada variabel X1 misalnya, itu datanya ada korelasi yang signifikan, masing-masing datanya di situ ya. Sehingga itu disebut dengan autokorelasi. Oke, kita lanjutkan ke output tadi ya. Outputnya seperti di sini. Ini ada statistik deskriptif ya. Untuk peringkat statistika, inferensia min-nya 84, standar deviasinya 8,13, totalnya ada 12. Nilai ujiannya juga ini ada min 60, standar deviasi 8,2 dan nilainya n-nya itu jumlah mahasiswanya juga atau siswanya 12 ya, dan seterusnya. Frekuensi membolos seperti ini. Itu statistik deskriptif dari data yang tadi ya. Nah, di sini ada correlation, ada korelasi. Kita lihat apakah terjadi multikolinearitas selain dengan menggunakan uji yang lain ya. Kita lihat antara, ini variabel bebas yang diperlukan ya, nilai ujian dengan frekuensi membolos. Nilai ujian dengan frekuensi membolos, nilai ujian dengan frekuensi membolos, ini ada indeks korelasinya sebesar minus 0,148. Ini ada korelasi tapi tidak signifikan ya. Nah, ada korelasi tetapi tidak signifikan. Jadi ini bisa diduga korelasinya sangat kecil ya, sehingga tidak ada multikolinearitas. Oke. Nah, kita cek selanjutnya. Oke. Kita ke chart dulu ya. Nah, untuk uji normalitas kita bisa menggunakan grafik ini, kita copy ke sini ya. Kita copy. Ini untuk menguji normalitas kita bisa menggunakan gambar ini ya. Oke. Berdasarkan grafik normal ppplot regression diperoleh data atau errornya, diperoleh data error menyebar
mengikuti garis nih, ininya nih bulat. Nah ininya nih, ini error, ini maksudnya data error ini ya. Nah, diperoleh data error menyebar mengikuti garis. Kalau data error ini tidak mengikuti garis berarti dia tidak normal, tapi kalau masih mengikuti garis, diperoleh data error menyebar mengikuti garis, maka dapat dinyatakan bahwa data variabel X, X1, X2 dan Y berdistribusi normal, seperti itu ya. Kemudian uji homogenitas. Uji homogenitas juga kita lihat sebaran errornya seperti apa ya. Kita lihat di output. Ya, ini untuk menguji apakah norm homogen atau tidak datanya ya. Baik, ini hasilnya. Nah, kita coba cek. Oke. Berdasarkan grafik, apa ini? Grafik scatter plot. Diperoleh data error, tidak memiliki pola dalam kurung acak. Ini errornya ya. Ini bukan data 1, 2, 3 atau 85, bukan, ini errornya ya. Oke, makanya di sini regression standard days ya. Regression standard days predicted value ya. Ini errornya ini. Jadi errornya ketika dibuat plot itu dia tidak mengikuti pola tertentu ya. Ini kan acak gitu ya, atau tidak memiliki pola, sehingga dapat dinyatakan bahwa data X1, X2 dan Y bersifat homogen. Nah, seperti itu ya. Sifat homogen. Jadi itu mengenai normalitas dan homogenitas untuk regresi linier berganda ya. Kita coba metode lain, bukan dengan menggunakan uji Kolmogorov dan Shapiro. Kita coba pendekatannya dengan grafik ya, biar banyak informasi di sini ya. Baik. Kemudian kita coba cek multikolinearitas
Coba kita cek modulnya. Oke. Nah, itu normalitas error ya. Di modul juga sudah lengkap dengan di sini dikatakan error berdistribusi normal jika pencarian data terletak di sekitar garis lurus atau miring ini kan, atau melintang. Melalui grafik kita ketahui bahwa data tidak terpencar di sekitar garis lurus miring melintang, sehingga dapat dikatakan bahwa asumsi ini tidak terpenuhi. Untuk lebih lanjut kita perlu melakukan pengujian hipotesis melalui uji Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Tapi itu untuk lebih jelasnya ya. Ini sebenarnya ketika kita sudah melihat grafik ini errornya mendekati garis lurus, ini sudah dipastikan normal. Tapi kita coba cek. Nah, seperti itu kita coba cek. Nah, kan tetap normal itu. Ya. Oh, tidak normal ternyata ya. Di sini dikatakan tidak normal. Sebentar. Ini perlu diuji lanjut ya. Oke. Ternyata di sini tidak normal ya kalau kita uji. Nah, kalau seperti ini terjadi perbedaan antara asumsi yang di grafik di sini ya. Asumsi di grafik ini ya. Kalau terjadi perbedaan, maka yang lebih kuat adalah tes ini ya. Nah, ini lebih kuat ya, karena kalau diuji itu sudah teruji lah itu istilahnya ya. Kalau ini kan masih bersifat asumsi ya. Nah, yang di sini kan masih bersifat asumsi ya, sehingga kedekatan mengikuti garisnya seperti apa kan ini masih bias, makanya di sini seperti itu ya. Nah, terpencar ya. Error distribusi normal jika terpencar data terletak di sekitar garis miring melintang. Melalui grafik ini kita ketahui bahwa data tidak terpencar di sekitar garis lurus miring ya. Ada yang melintas jauh mungkin seperti itu ya, sehingga mengakibatkan berdasarkan uji normalitas di modul ini ya, modul kita itu ternyata dia normal plotnya itu tidak bagus ya, sehingga dikatakan tidak normal jadinya ya, jadinya tidak normal. Tapi kita coba lihat homogenitasnya. Nah, ini dari hasil pengujian dengan menggunakan metode grafik terlihat bahwa pencarian data bersifat acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa data bersifat homogen. Nah, kalau homogenitasnya sudah sesuai ya, hanya error yang masih berbeda ya, apakah. Tapi ketika sudah diuji dengan menggunakan test of normality hasilnya tidak normal, berarti ya tidak normal ya. Tapi errornya homogen, sehingga kita masih bisa melanjutkan uji regresi. Kemudian ada pemeriksaan autokorelasi. Nah, autokorelasi, apa itu autokorelasi? Autokorelasi itu korelasi terdapat dirinya sendiri ya. Itu dengan menggunakan uji Darwin-Watson ya. Dengan menggunakan uji Darwin-Watson ya. Di sini dalam hal ini kita mengatakan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi pada H0 ya. Kita lihat ya, H0-nya itu
Ini agak ini salah ya. Ini hipotesis dulu. Dalam hal ini kita mengatakan bahwa tidak terdapat. Oke, ini kebalik ininya ya. Kita cut. Nah, kita susun hipotesisnya seperti ini. H0 tidak terdapat autokorelasi, H-nya terdapat autokorelasi. Kita lihat uji Darwin-Watson-nya. Nah, ini di sini juga ada ya, di output ini. Tadi kan Darwin-Watson kita centang ya. Nah, ini Darwin-Watson 1,305. Di sini juga. Nah, ini terjadi perbedaan lagi ya datanya ya. Padahal diolah sama ya. Oke. 1,605 di sini 1,305 ya. Ini ada perbedaan ya. Berarti yang valid inilah ya. Nah, kita copy. Kita masukkan ke modul di sini lah ya. Yang baru dihitungkan. Nah, ini berdasarkan tabel tersebut nilai Darwin-Watson-nya hitung sebesar 1,305 ya. Mungkin salah ketik ya. 305, sementara nilai Darwin-Watson tabel dengan jumlah N12 adalah yang atas itu 0,812 dan yang bawahnya D up-nya 1,579. Ini yang atas tabel Darwin-Watson-nya ya. Ini yang bawah. Oleh karena itu nilai D lebih besar dari Darwin di atas, ya kan? Di sini 1,579 sehingga H0 diterima ini berarti tidak terdapat autokorelasi. Ya. Nah, kalau 305 1,305 berarti kalau misalnya nilai D di sini berarti lebih kecil ya. Berarti nilai D lebih kecil. Nilai D lebih kecil. Nah, nilai D lebih kecil dari Darwin atas gitu ya. Sehingga H0 ditolak berarti ditolak ya. Hal ini berarti terdapat ya. Hal ini berarti terdapat autokorelasi. Nah, itu kalau 1,305 tadi kan hasil output di SPSS-nya adalah 1,305 bukan 1,605 ya di model of summary-nya. Sehingga saya koreksi di modulnya sehingga terdapat autokorelasi. Kemudian bagaimana dengan uji multikolinearitas? Nah, di uji multikolinearitas pemeriksaannya itu dilihat dari nilai ini ya, bukan bilai. Nilai FIF ya atau toleransinya dan condition index-nya seperti itu. Ya, kita lihat di nilai VIF aja ya. Nilai VIF atau FIF. Nah,
Coba sama nggak nih dengan hasil ini? Ya, kalau ini sama ya, 1,022. Ini juga ya, di sini juga sama 1022 ya. Nah, di sini patokannya jika nilai VIF lebih besar dari 10, ini menunjukkan adanya gejala multikolinearitas. Ini menurut Bu Jarati tahun 95 ya. Nah, nilai condition index melebihi 30 menunjukkan gejala multikolinearitas juga. Gitu. Kita lihat di VIF-nya, apakah nilainya lebih dari 10 atau kurang dari 10. Ternyata nilai VIF-nya itu kurang dari 10 ya, nilai VIF-nya, sehingga kita asumsikan bahwa data ini tidak terjadi multikolinearitas. Berarti sesuai dengan dugaan saya yang pertama ya. Kalau misalnya korelasi mana? Oh, bukan di sini ya, di ya ini. Nah, ini kan korelasi antar variabelnya ya. Nah, tadi kan ditemukan bahwa nilai ujian dikorelasikan dengan frekuensi membolos, kan ada tuh korelasinya negatif 0,148, tapi nilai ini sangat kecil sehingga tidak signifikan, sehingga diasumsikan bahwa antara nilai ujian dan frekuensi membolos itu dinyatakan tidak ada multikolinearitas, dan itu hasilnya sesuai dengan nilai VIF-nya, yaitu sebesar 1,022. Itu kan lebih kecil dari 10, sehingga tidak ada multikolinearitas. Dan selanjutnya kita lanjut di modul ya. Nah, autokorelasi. Kemudian kita akan coba langsung ke tidak terdapat ya multikolinearitasnya. Ini berdasarkan tabel tersebut, nilai VIF untuk variabel nilai ujian dan frekuensi membolos sebesar 1,022 itu lebih kecil daripada 10. Sementara nilai condition index maksimumnya 19,279 juga lebih kecil dari 30 ya. Mana itu nilai condition index maksimumnya? Condition index maksimumnya apakah ada di sini? Nih di bawah ini ya, tabel ini ya, collinearity diagnostic. Collinearity, multikolinearitas. Condition index ya, ini condition index itu 19,275, sedangkan VIF-nya itu 1,22. 1,22 patokannya itu 10 ya. Jadi jelas 1,022 kurang dari 10, dan nilai condition index-nya juga kurang dari 30. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terdapat multikolinearitas.
Nah, setelah asumsi klasik regresi terpenuhi, langkah-langkah selanjutnya adalah lakukan pengujian koefisien regresi ya. Nah, di sini ada problem dua ya. Yang pertama, data itu tidak menyebar normal. Kemudian yang kedua, ada terjadi autokorelasi ya di dalamnya, sehingga dari keempat uji asumsi klasik itu hanya ada dua yang terpenuhi, dua yang tidak terpenuhi. Ini seharusnya kalau nanti dalam riset ketika terjadi model seperti ini, itu seharusnya tidak dilanjutkan ya, tidak dilanjutkan ke uji hipotesis. Kenapa? Karena dua asumsi klasiknya tidak terpenuhi ya, seperti itu. Tapi ini untuk latihan sebenarnya seperti apa regresinya, kita nggak apa-apa dilanjutkan ya, untuk latihan mengetahui analisis regresinya. Tapi nanti pada real ketika Anda research, maka tidak bisa digunakan karena dua asumsi klasik tidak terpenuhi ya, dua uji asumsi klasik itu, sehingga kita harus menggunakan alternatif uji lain, bisa regresi non-linear ya, atau bisa juga kita lari ke uji statistik non parametrik yang nanti saya juga akan bahas uji non parametrik di channel YouTube saya ini ya. Oke, kita coba lanjutkan ke uji regresinya ya. Seperti biasa kita harus membuat hipotesisnya ya. Ada hipotesisnya seperti ini. B0, beta 0 sama dengan beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0. Ini artinya tidak ada pengaruh dari variabel bebas ke variabel terikat, atau dalam hal ini frekuensi membolos tidak terdapat pengaruh. Saya tuliskan saja, tidak terdapat pengaruh dari variabel frekuensi membolos dan nilai ujian terhadap frekuensi terhadap peringkat statistika inferensial. Ya, seperti itu ya. Nah, berarti di sini ya terdapat pengaruh dari variabel frekuensi membolos dan nilai ujian, atau salah satunya terhadap peringkat statistika inferensial. Nah, seperti itu ya. Atau di sini nih ya, minimal ada satu, atau di sini juga sudah tertulis ya. Hasil outputnya seperti ini ya. Hasil outputnya sudah di sini ya. Kita bisa lihat di nilai uji ANOVA-nya ya. Uji ANOVA ini untuk mengetahui pengaruh secara simultan atau bersamaan ya.
secara bersamaan atau simultan, sedangkan uji yang di sini ini pengaruh satu-satunya ya, itu seperti itu ya. Pengaruh satu-satunya. Oke, kita coba bedah satu persatu ya. Nah, berdasarkan tabel ANOVA diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,24. Kita coba cek di sini. Ya, 0,24. Sama ya. Ini kalau di ANOVA itu pengaruhnya secara bersamaan ya. Pengaruhnya itu secara bersamaan antara X1 dan X2 bersama-sama berpengaruh terhadap Y-nya itu ya. Maka 0 ditolak. Hal ini berarti bahwa secara bersama-sama, nah di sini ada kata bersama-sama atau simultan, nilai ujian dan frekuensi membolos berpengaruh signifikan terhadap peringkat statistika inferensia, seperti itu. Nah, sedangkan uji secara parsialnya seperti ini, ya, pengujian secara individual atau parsial dengan hipotesis sebagai berikut. Beta 1 sama dengan 0, itu artinya nilai ujian tidak berpengaruh. Ya, beta 1 tidak sama dengan 0, nilai ujian berpengaruh. Atau frekuensi membolos tidak berpengaruh, frekuensi membolos berpengaruh. Seperti itu hipotesisnya. Nah, kita lihat berdasarkan tabel tersebut, nilai signifikansi dari variabel nilai ujian signifikansinya berapa? Di sini ya. Ini 0,010 ya. Berdasarkan tabel tersebut, nilai signifikansi dari variabel nilai ujian sebesar 0,010 kurang dari 0,05 ya. Dan variabel frekuensi membolos itu nilainya 0,559 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai ujian ya, ini kan karena lebih kecil ya, nilai ujian berpengaruh terhadap peringkat statistika, tetapi frekuensi membolos tidak berpengaruh terhadap peringkat statistika. Jadi ya, nilai ujian itu berpengaruh karena signifikan, sedangkan frekuensi membolos tidak berpengaruh karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Mungkin yang dimaksud membolos itu ada orang yang misalnya jarang masuk ke, ada siswa misalnya atau mahasiswa ya, dia jarang masuk ke perkuliahan, tapi dia belajar di luar perkuliahannya itu sangat keras, sehingga meskipun dia sering tidak masuk tapi mendapatkan nilai statistika inferensianya itu tinggi. Bisa saja terjadi seperti itu ya, sehingga dikatakan di sini membolos itu belum tentu mempengaruhi peringkat statistikanya. Nah, dari analisis secara keseluruhan, model akhir yang terbaik dari persamaan regresinya adalah, nah ini ya, Y sama dengan 43,009 plus 0712, ini diperoleh dari sini. 43,009 itu yang awal konstanta ya. Nah, yang nilai ujian itu ini koefisiennya 0,712 ya, seperti itu. Nah, untuk yang frekuensi membolosnya bisa kita hilangkan ya. Jadi model terbaiknya yang terakhir adalah ini ya, antara konstanta dan frekuensi membolos. Seperti itu ya.
Mudah-mudahan dapat membantu Anda dalam memahami regresi ganda. Untuk pertemuan kali ini saya rasa sudah cukup ya, panjang lebar. Tapi sebelum saya tutup, saya ingin ingatkan kembali Anda ya, bahwa dalam menguji data dengan menggunakan regresi ganda itu ada hampir 7 tahap ya. Yang pertama itu asumsi klasik, itu ada 4: normalitas, homogenitas, autokorelasi, dan multikolinearitas ya, seperti itu. Nah, baru dilanjutkan dengan pengujian hipotesis baik secara simultan maupun secara parsial. Ya, atau kita gunakan langkah-langkah seperti saya di sini juga ya. Jadi ada kebaikan model kan sudah tahu ya, atau dengan uji hipotesis seperti itu. Ya, oke, di modul ini sudah lengkap ya, sudah lengkap. Mudah-mudahan bisa membantu Anda dalam menyusun tugas akhir ya, ataupun memahami mata kuliah statistiknya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di sesi pembelajaran pelatihan statistik dengan SPSS di waktu yang lain ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.